Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Dinda Putri dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu dari aplikasi komputer, yaitu Adobe Acrobat Reader DC. Nah, perangkat lunak ini adalah untuk membaca PDF yang dikembangkan oleh Adobe System. Lalu DC sendiri merupakan singkatan dari dokumen cloud yang menunjukkan layanan cloud Adobe untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi file PDF. Lanjutnya ada home, di sini ada file list yang terdiri dari recent. Recent itu untuk membuka file atau dokumen yang sebelumnya. Lalu ada send. Send ini adalah untuk melihat siapa saja yang telah membuka file kita jika kita menggunakan tools send and track. Selanjutnya kita akan masuk ke tools-tools apa saja yang ada di Adobe Acrobat Reader DC. Yang pertama, ada tools comment. Nah, tools ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan komentar, catatan, atau tanda ke dalam PDF. Lanjutnya ada Fill and Sync Tools. Nah, ini merupakan tools-tools untuk menginput data atau mengedit atau menambahkan ke dalam PDF. Ini sama fungsinya seperti insert di dalam Microsoft Office. Jika kita membuka select file, kita akan mengetahui fungsi-fungsi dari sync, fill, sync, and. Di sini ada, kita bisa menambahkan teks baru ke dalam PDF, seperti lalu kita juga bisa memasukkan tanda X atau check mark. Lalu kita juga ada fungsi, di sini ada fungsi zoom, membesarkan atau mengecil. Lalu setelah tools dari fill and sync, kita masuk ke tools dari edit PDF. Ini hampir sama seperti fill and sync, bedanya di sini kita bisa menghapus, mengubah teks, gambar, atau objek lainnya. Lalu ada export PDF. Nah, di sini kita digunakan untuk mengekspor PDF dari berbagai format file, misalnya seperti dari Word, Excel, PowerPoint, atau gambar ke dalam PDF. Di sini biasanya kita harus menggunakan file atau yang sebelumnya di PDF. Lalu ada Create PDF. Nah, Create PDF ini digunakan untuk pengguna membuat dokumen PDF dari berbagai format. Jadi langsung dari format itu kita bisa membuat menjadi PDF atau mengkonversinya ke dalam PDF. Ada Combine Files. Nah, tools ini digunakan untuk menggabungkan berbagai file menjadi satu dokumen. Ini berguna jika kita ingin menggunakan file terpisah lalu menggabungkannya menjadi satu dokumen. Nih, di sini ada Send and Track Tools. Seperti yang sebelumnya sudah diketahui, ini memungkinkan pengguna untuk mengetahui atau meninjau siapa saja yang telah membuka file kita. Atau kita bisa juga mengetahui situasi atau mengumpulkan komentar atau persetujuan dari dokumen yang telah kita buat. Misalnya kita ingin mempublikasikan dokumen kita. Lalu ada stem. Stem sendiri artinya kita membuat cap, memasukkan cap ke dalam file PDF ini. Misalnya kita ingin memasukkan stem yang sudah ada di aplikasi ini ke dalam PDF. Selanjutnya ada tools measure atau tools mengukur. Nah, tools ini digunakan untuk mengukur objek atau data yang ada di dalam PDF. Misalnya kita ingin mengukur lebar atau tinggi dari PDF, misalnya ini juga lebih digunakan untuk file-file khusus seperti file map jika kita ingin mengetahui luas peta atau keliling peta,
di dalam format PDF, kita bisa menggunakan tools ini. Di sini ada dua types untuk pengukuran, ada snap types dan measuring types. Kalau measuring types juga dibagi menjadi 3, ada distance tools. Jadi kita bisa mengetahui berapa jarak dari satu ke satu lain. Lalu ada primary tool. Di sini untuk mengetahui keliling, total keliling dari luasnya. Setelah primary tools ada area tools. Nah, tadi kan kita untuk mengukur keliling dari suatu dokumen. Di sini kita bisa mengetahui luasnya. Kalau keliling kan samping-sampingnya. Nah, kalau luas kita bisa mengetahui seberapa luas yang di bagian dalamnya. Setelah tools dari measure, kita lanjut ke tools selanjutnya ada sertifikat. Nah, di tools ini kita bisa menginput sertifikat digital ke dalam PDF. Fungsinya seperti kita menandatangani digital atau untuk keamanan dokumen. Biasanya untuk autentifikasi sertifikat digital. Lalu selanjutnya ada tools organize page. Nah, sepertinya kalau tools-tools lain di dalam Adobe Acrobat Reader kebanyakan adalah versi berbayar. Jadi kita untuk melakukan atau membuka fitur tools yang ada di sini, kita harus membuka atau mendownload Adobe Acrobat Pro untuk menggunakan lebih leluasa tools-tools yang ada di dalam Adobe ini. Lalu saya akan menjelaskan satu-satu dari berbagai tools ini. Yang pertama ada Organize Page. Nah, di sini untuk mengatur halaman. Jadi kita bisa mengubah atau menggabungkan, memisahkan, ataupun menghapus dokumen di dalam file. Lalu ada Redact. Redact ini untuk mensensor atau menghapus informasi sensitif jika ada suatu dokumen yang ingin dihilangkan di dalam dokumen PDF. Juga bisa untuk mengamankan data pribadi atau informasi rahasia yang sebelum kita mempublikasikan kepada publik. Lalu ada Send for Signature. Nah, Send ini untuk kita menambahkan tanda tangan ke dalam PDF. Biasanya kita bisa langsung, kita coba, sini kita sign, kita masukkan tanda tangan baru ke dalam dokumen. Kita bisa draw atau men-type di sini, atau men-draw. Setelah itu kita apply ke dalam PDF. Kita bisa perbesar ke dalam sini. Jadi, signature adalah input tanda tangan ke dalam PDF. Selanjutnya ada protect. Protect atau proteksi yaitu menyediakan opsi untuk mengamankan dokumen file PDF dengan password. Jadi kita bisa menambahkan hak akses seperti mengizinkan atau mencegah pencetakan ulang, salin atau memperbanyak atau mengedit. Kita bisa mengubah menjadi terbatas. Lalu ada prepare form. Nah, di sini tuh untuk mempersiapkan formulir. Jadi kita untuk memudahkan pembuatan dan pengeditan formulir PDF. Kita bisa berbagi elemen formulir seperti kolom, teks, dan tombol-tombol lainnya. Lalu ada optimize PDF. Berarti kita mengoptimalkan atau mengurangi ukuran file PDF dengan mengkompres gambar, misalnya kita memasukkan terlalu banyak gambar atau teks di dalam dokumen. Jadi kita bisa mempermudahkan pengiriman atau berbagi dokumen dengan ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya ada Action Scan. Nah,
di sini untuk meningkatkan pemindaian. Jadi, ada alat yang meningkatkan kualitas pemindaian di dalam dokumen. Untuk memperbaiki kecerahan lah, atau kontras, atau menghapus bayangan pada gambar hasil dari pemindaian tersebut. Lalu ada print production. Nah, print production atau produksi cetak, kita bisa memberikan kontrol yang lebih terhadap proses cetak dan persiapan dokumen untuk produksi. Nah, ini berguna untuk menyesuaikan pengaturan cetak dan memastikan keluaran cetak yang berkualitas. Lalu ada PDF standar. Di sini memungkinkan untuk memilih standar PDF ketika pembuatan atau penyimpanan dokumen. Misalnya kita ingin membuat standar PDF A, PDF X, dan pedoman tertentu untuk keperluan arsip dan percetakan. Lanjutnya ada Create Custom Tool. Nah, ini adalah alat custom. Jadi kita bisa membuat alat-alat custom yang sesuai dengan kebutuhan atau spesifik alat untuk penyimpanan yang digunakan berulang kali. Jadi kita mengcustom lalu kita bisa menggunakan berulang-ulang kali. Selanjutnya ada compare files. Atau kita bisa membandingkan file satu dengan file lainnya di antara keduanya. Jadi kita bisa berguna untuk melihat perubahan, revisi, atau modifikasi yang dilakukan pada dua versi dokumen. Ada Action Wizard. Nah, Action Wizard ini untuk memberikan alat atau serangkaian tindakan otomatis yang dapat dijalankan di dalam PDF. Jadi ini bisa mencangkup tugas-tugas seperti menggabungkan file, atau otomatisasi proses tertentu di dalam dokumen file. Lalu ada accessibility. Nah, accessibility ini menyediakan alat untuk memeriksa atau meningkatkan aksesibilitas dokumen PDF dan memastikan apakah akses oleh orang lain dengan berbagai kebutuhan seperti penggunaan tunanetra atau gangguan penglihatan bisa menjadi lebih baik lagi. Lalu ada rich media, yaitu memungkinkan integrasi elemen media atau menginput media-media seperti audio, video, dan animasi ke dalam dokumen PDF. Ini berguna sekali jika kita melakukan presentasi atau dokumen interaktif dengan elemen-elemen media tambahan. Selanjutnya ada indeks. Ini memungkinkan pembuatan indeks dokumen atau pemudahan pencarian konten. Jika kita membuat dokumen yang panjang atau kompleks, kita bisa memudahkan pencarian dengan indeks. Selanjutnya ada send for comments. Di sini kita bisa mengirim dokumen PDF kepada orang lain untuk ditinjau atau diberikan komentar. Jadi mungkin kebalikan dari tools comment, kita yang mendapatkan komen tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan umpan balik dari orang lain, rekan kerja atau klien. Selanjutnya yang terakhir adalah JavaScript. Nah, di sini untuk menscript atau mengeksekusi script Java ke dalam dokumen PDF. Mungkin itu saja tools-tools yang ada di Adobe Acrobat Reader. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.